Terima kasih yang sudah klik video ini dan langsung saja ini adalah sebuah informasi bagi kamu yang pengen masuk UT tapi prodinya adalah S1 Pariwisata atau kalian yang mau alih kredit dari D3 Pariwisata ke S1 Pariwisata UT. Yakin ambil S1 Pariwisata? Perlu kalian ketahui bahwasanya Prodi S1 Pariwisata adalah program studi baru di UT yaitu di 2019 kalau tidak salah. Program studi ini diharapkan unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan wisata yang berorientasi pada pelestarian dan kekhasan budaya lingkungan nasional, sekaligus yang bisa kalian baca sendiri ya, karena keterbatasan waktu yang saya miliki dalam proses menjabarkan ini supaya tidak panjang-panjang videonya. Kemudian, memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa faktor yang berperan dalam efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam kepariwisataan. Dan S1 Pariwisata UT ini lahir berdasarkan keputusan izin operasional SK Menristek Dikti nomor 949 KPT 1 2019 tahun 10 Oktober 2019. Nah, tertanggal itu UT memiliki izin resmi penyelenggaraan S1 Pariwisata dan telah terakreditasi B oleh BAN PT pada tanggal 25 Januari 2022 kemarin. Jadi akreditasinya sudah B dan kalian bisa masuk ke S1 Pariwisata. Nah, dalam proses penempuan mata kuliah atau penempuan program studinya ini membutuhkan 9 semester. Kenapa harus 9? Ya karena pariwisata itu sendiri. Karena ada beberapa mata kuliah yang berpraktik ya. Nah, apakah seluruh UPBJJ menyediakan S1 Pariwisata? Ini banyak bagi mahasiswa baru ataupun yang alih kredit yang ingin masuk ke S1 Pariwisata tapi tidak tahu di mana saja UPBJJ yang menyediakan pariwisata S1 ini. Karena tidak seluruh UPBJJ menyediakan S1 Pariwisata dikarenakan masih keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana dalam penyelenggaraan S1 Pariwisata terutama mata kuliah yang berpraktik. Nah, UPBJJ yang menyelenggarakan yaitu ada di Batam, Gorontalo, Kendari, Ambon, dan Mataram. Kalian tetap bisa daftar di UT tersebut jika kalian memang ngebet ambil S1 Pariwisata. Tapi jika kalian menunggu UPBJJ di kota domisili kalian menyelenggarakan S1 Pariwisata, ya silahkan ditunggu. Solusinya bagi kamu yang pengen masuk S1 Pariwisata tapi di luar UPBJJ tersebut emang bisa, jelas sangat bisa. Saya menyarankan kepada kamu untuk mengkonfirmasi terlebih dahulu ke UPBJJ tujuan sebelum melakukan pendaftaran S1 Pariwisata, terutama untuk pelaksanaan mata kuliah berpraktik. Apakah bisa diselenggarakan di kota domisili kalian? Apa perlu datang ke kota UPBJJ? Karena ini penting ya, terlebih mengenai biaya akomodasi dan transportasi kalian dari kota domisili ke kota UPBJJ jika ini memang menggariskan untuk seperti itu. Nah, jika ada kewenangan kebijakan bahwa praktik dapat dilakukan di kota domisili, maka ini sangat bagus bagi kalian ya. Mata kuliah berpraktik ini tersebar dari semester 4 ke semester 7. Jadi kalian harus mempertimbangkan hal ini. Jika andai kata kamu ngebet tapi kebijakannya harus perlu datang ke kota UPBJJ, jadi kalian harus menyiapkan biaya lebih dalam proses transportasi. Nah, setelah itu kalian menentukan lokasi UPBJJ terdekat dengan kota domisili kamu. Jangan misalnya kalian ini di Aceh, tapi kalian mau daftar di UT Kendari, ini sangat terlalu jauh dan sangat tidak fleksibel ya. Terlebih biayanya terlalu tinggi. Namun tidak masalah jika kalian adalah crazy rich ataupun sultannya anak zaman sekarang ya. Tidak berpengaruh meskipun kalian jauh sekali. Tapi andai kata ini kalian di Aceh, maka kalian harus daftar di UT Batam agar tidak terlalu jauh ya jaraknya dan sekaligus biaya yang ditimbulkan atas perjalanan transportasi dari Aceh ke Batam. Nah, jadi harus disesuaikan, ditentukan dulu lokasinya yang mana diambil.
Nah, itulah beberapa informasi yang perlu saya sampaikan jika kalian mau masuk S1 Pariwisata UT, tapi hanya di beberapa kota UPBJJ tertentu, dan itulah solusinya jika kalian memang ngebet ingin masuk S1 Pariwisata UT. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar dan saya akhiri. Salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.